Kisah seorang pria mapan dijodohkan dengan wanita bercadar. Namun ketika cadarnya dibuka si pria langsung syok. Kenapa? Daripada penasaran, yuk langsung simak ceritanya berikut ini. Ini adalah kisah seorang pria bernama Radit. Ia adalah pengusaha. Sebagai seorang pebisnis, Radit nyaris tak ada waktu memikirkan untuk hidup berumah tangga. Sementara di satu sisi, orang tuanya sudah ingin sekali menimang cucu. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan tidak ada satupun wanita yang dekat dengan Radit. Akhirnya, kedua orang tuanya pun berinisiatif untuk mencarikan jodoh buat Radit. "Gimana Dit, kamu udah punya calon istri belum?" tanya orang tua Radit. "Pak, Bu, Radit kan udah bilang berkali-kali sama ibu, Radit itu mau fokus karir dulu Bu. Seminggu ke depan juga Radit mau keluar kota," jawab Radit mengelak. Ia juga terus terang grogi kalau dekat dengan perempuan. Ditambah Radit grogi Bu, kalau dekat sama perempuan, kata Radit. Seperti sudah jengah dengan alasan-alasan anaknya yang tidak mau menikah, orang tua Radit akhirnya memberikan pilihan untuk menjodohkan. "Gini Dit, sebetulnya bapak dan ibu kamu sudah punya calon untuk kamu," kata ayah Radit. Radit pun diberi penjelasan bahwa ada putri dari sahabat ayahnya yang hendak dijodohkan. Radit pun tak kuasa menolak permintaan orang tuanya tersebut. Hari pertemuan pun tiba. Saat Radit pulang kantor, ternyata di rumah sudah ada ayah ibu dan wanita bercadar yang akan dijodohkan dengan Radit, namanya Fatma. Raut wajah Radit tampak tidak semeringah. Ibunya menjelaskan panjang lebar bahwa pernikahan Radit dan sang wanita bercadar akan segera dihelat. Radit sempat bimbang, apalagi saat itu ternyata ada seorang wanita yang selama ini sudah dekat tiba-tiba menyatakan cintanya kepada Radit. Sang pengusaha muda ini pun harus menolak lalu terus terang bahwa ia sudah dijodohkan. Akhirnya Radit dan sang wanita bercadar menikah, mereka juga sudah tinggal di rumah sendiri. Kegugupan Radit di depan wanita ternyata benar adanya, bahkan kepada istrinya sendiri. Melihat itu sang istri berusaha mengerti, ia terus memberi perhatian kepada Radit, meskipun suaminya tersebut sering meresponsnya dengan dingin dan cuek. Suatu ketika Radit kepleset dan jatuh di rumah, ia mengerang kesakitan. Sang istri yang mendengar lalu menolong Radit. Saat dibawa ke rumah sakit ternyata Radit cedera parah. Kata dokter tulang kaki dan tulang leher Radit geser jadi harus dirawat 1-2 bulan untuk pemulihan. Mendengar itu sang istri bercadar ini tetap berusaha tabah. Sementara Radit sang suami merasa hancur. Ia hanya bisa berbaring di ranjang dan segala keperluan diurus sang istri. Suatu hari Radit bertanya kepada Fatma, apakah istrinya ini benar-benar mencintainya atau hanya menuruti perintah orang tua untuk dijodohkan. "Aku ingin tahu, apakah kamu menerima pernikahan ini dengan ikhlas?" tanya Radit. "Sama satu lagi, apa aku boleh membuka cadarmu dan melihat wajahmu?" sambungnya. Alih-alih langsung menjawab, Fatma malah mengajak suaminya sholat sunnah dulu. Setelah sholat sunnah, Fatma menepati janjinya untuk menjawab pertanyaan dari suaminya. "Aku menerima pernikahan ini bukan karena kedua orang tuaku Mas, tapi karena aku yakin bahwa ini perjodohan terbaik yang Allah beri," jawab Fatma. "Aku sangat bersyukur mempunyai suami seperti kamu, yang tidak pernah menentang kemauan orang tuanya," lanjut sang istri. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada suaminya karena sudah mencukupi nafkah serta tidak pernah menyinggung bagaimana bentuk wajah di balik cadarnya itu. Mendengar itu, Radit mengatakan, "Kamu tahu Fatma, semenjak kamu berikan seluruh perhatianmu, aku mulai mencintai kamu tanpa perlu melihat wajah kamu, dan sekarang aku ingin tahu dengan diriku yang dingin, cuek, sedikit bicara ini, apakah kamu mencintaiku?" "Iya Mas, aku mencintaimu," jawab Fatma. Mendengar itu, Radit lalu refleks berusaha membuka cadar istrinya. Dan terpampang jelas betapa cantik dan anggunnya sang istri di balik cadar yang menutupinya selama ini. "Aku bahagia bersamamu Mas," kata Fatma lirih sambil menatap dalam mata suaminya. Tuhan memberimu waktu untuk saling mengasihi pasangan dan memberikan yang terbaik dari dirimu untuknya. Semoga kisah ini bermanfaat.